Udah bisa kita lanjut ke sesi terakhirnya, Mas? Yuk, lanjut. Oke, langsung saja Mas Faiz untuk sesi terakhirnya terkait bagaimana saya kehilangan ini. Cara membuat video, pembuatan konten video kreatif. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mas Irfan Faiz. Oke, bentar, Pak. Oh, ya. Udah kelihatan ya? Halo? Terdengar Mas Ivan? Halo MC, udah kelihatan ya? Ya, kelihatan. Oke. Suaraku jelas nggak? Jelas Mas, jelas. Suaraku jelas nggak? Bentar, koneksinya mati soalnya barusan. Jelas, jelas Mas, aman. Jelas Mas, aman, jelas. Oke. Oke, lanjut ya. Tadi kita kan bahas soal... Oke, tadi kita kan bahas soal komunikasi, ide dan komunikasi, terus bagaimana mau memotivasi lah kalian untuk segera mengeksekusi ide kalian menjadi sebuah konten, terutama di video. Nah, sekarang lebih ke ranah teknis sedikit, cuma nanti nggak terlalu banyak sih teknisnya. Aku sih lebih pengen kalian yang langsung tanya nih, langsung mulai sekarang aja ya, yang bayangan-bayangan kalian soal produksi video itu yang masih mungkin menjadi bayangan kalian ya, atau yang bikin kalian penasaran tuh ditulis aja di kolom komentar, nanti aku jawab satu-satu. Nah, hampir, kalau saya sendiri ya, hampir 70% ya, 70% dari karya-karya yang aku buat memang video yang berkaitan tentang destinasi, tentang wisata. Mengapa seperti itu? Halo Mas Irfan Faiz. Sepertinya keluar. Oke, sorry. Mati. Oh ya, siap, lanjut Mas. Oke, aku lanjut ya. Iya, kenapa pariwisata, kenapa tourism ya? Kita itu perlu bersyukur ya, menjadi warga netizen plus 62 atau Indonesia ya, karena kita mempunyai studio alam yang sangat luas banget, sangat beragam dari Aceh sampai Papua, bahkan kalau kita dari segi pantai, hutan, terus belum yang daerah wisata bagian Indonesia Timur, itu nggak habis-habis kalau kita mau buat konten kalau di pariwisata ini. Nanti tinggal kita mau merelate atau melingkan dengan apa? Dengan brand, dengan kan sekarang kan kalau melihat konten-konten kan semua metropolitan kan, Jakarta, brand Jakarta. Padahal Indonesia luas banget. Indonesia gede banget, terus secara pariwisatanya, potensi wisatanya sangat besar, luas, terus beragam. Jadi dari dataran yang saya pernah ke Papua ya, sampai pegunungan-pegunungan di wilayah Baliem itu udah mirip-mirip kita lihat mirip-mirip
Bukan, aku nggak mau bilang mirip ya. Intinya itu memang ciri khas Papua yang memang beda dari negara-negara lain. Terus kita belum bicara ke timur, daerah NTT, Labuan Bajo. Ini surga lah Indonesia ini. Apalagi kalau kita buat konten ya, sebagai travel videographer, apalagi di yang tinggal di Indonesia. Indonesia ini udah menjadi kayak studio alam yang sangat-sangat membantu. Makanya hampir 70% tadi karya-karyaku memang di alam jatuhnya. Ini di balik layar ya, sebuah produksi. Memang ini ketika kita di Bandung membuat salah satu series untuk Bank BJB. Menyenangkan sih, kalau kita mau nikmatin, menyenangkan. Meskipun di bawah terik panas matahari, kita kalau udah memang masuk di dalam dunia ini, itu asik banget. Ya wang sinawang bagi orang lain wang sinawang, tapi kalau bagi diriku, ketika aku mau menceritakan kalian, ini asik banget dunia perkontenan ini ya. Apalagi kalau jadi ini tensi di dalam produksi itu ada tensi emosi ya. Kayak pas di praproduksi kita pasti akan berdebat dengan director, dengan sutradara, belum dengan nanti masalah budgeting. Pasti yang produser pasti akan yang menjadi produser akan sebisa mungkin meminimalisir pengeluaran. Sedangkan mungkin ide dari direktur dia membutuhkan biaya yang paling agak besar atau akomodasi yang gede. Tapi kalau udah di lock, kita udah memutuskan atas dasar dari keputusan bersama, ya udah nanti pas di lapangan kita akan bekerja sesuai dengan kesepakatan yang awal. Kesepakatan dari persetujuan dari produser, director dan sebagainya itu ketika udah di lock, ya udah kita akan melakukan apa yang di lock itu tadi. Jadi nggak ada perdebatan lagi ketika produksi seperti ini. Jadi kita akan have fun, senang-senang aja. Ya pasti pasti ada problematika, tetap ada problem di lapangan ya, namanya kita kerja di lapangan. Soal resiko di jalan, terus resiko soal nanti karena kita pasti berhadapan dengan waktu. Kalau kita bicara turisme ya, di luar ya, cuaca, terus belum lagi nanti soal bencana atau potensi bencana itu pasti ada, karena kita di laut, di gunung, kadang di jalan, kita nggak tahu apalagi kita kalau nggak tahu wilayah daerah geografis kita itu di mana gitu kan. Itu kita harus memahami benar karakteristik dari masyarakat sekitar. Kalau di Jogja itu seperti apa? Kita harus tahu tata cara sopan santun membuat konten ya. Kita harus tahu karena kalau di Jogja itu tipikalnya orang seperti apa sih? Kita harus menyesuaikan. Kalau di Jakarta seperti apa? Kalau di Surabaya seperti apa, kalau di timur seperti apa, kalau di Sumatera seperti apa, kita harus tahu. Kita harus bisa memetakan, apalagi seorang director ya. Seorang director dan dia membutuhkan mungkin mendirect orang-orang lokal, dia harus tahu tipikal orang-orang lokal seperti apa. Jangan asal misal kayak di Jakarta, lu sini dong, action gini. Ya, pasti nggak bakal diterima. Jadi kita harus menyesuaikan. Alkulturasi budaya itu penting juga dalam sebuah produksi. Jadi nggak hanya kita bicara teknis. Di sini kalau mau diluaskan ya ini sangat luas banget wilayah perkontenan ini. Karena kita harus memahami betul-betul sosial budaya masyarakat sekitar atau lokasi kita syuting. Seperti itu. Sample work. Oke. Beberapa kerjaan ya, aku share. Sorry. Nah, sebenarnya banyak yang belum ke-upload ya.
Ini salah satu production hostku, yaitu dignity-production.com. Salah satu contoh-contoh yang kita kerjakan ya. Jadi memang kalau kita lihat video-videonya itu hampir semua berkaitan dengan apa, outdoor ya, kegiatan outdoor ya. Itu tadi aku tadi udah bilang kenapa pentingnya kita menjadi produser atau menjadi director itu tahu betul geografis dan sosial budaya masyarakat sekitar. Ini pas di Sulawesi. Nah, di Sulawesi ada cerita juga pas kita memproduksi salah satu video pariwisata di Sulawesi Tenggara. Jadi sebelumnya memang belum ada video pariwisata yang benar-benar mereka menjadi bangga gitu loh dengan wisatanya. Jadi ketika kita buat video pariwisata itu, jadi mereka sadar bahwasannya Sulawesi Tenggara itu, Sultra itu potensi pariwisatanya besar loh, dari Wakatobi, terus ada di Konawe, terus ada pantainya, terus kepulauannya. Pas aku upload di Instagram, itu dalam dua hari kalau nggak salah itu sampai 28.000 penonton, dan itu yang komen hampir semua warga Sulawesi Tenggara. Jadi itu kayak mereka, wah ini desa aku masuk ya. Jadi mereka jadi bangga, kayak apa ya, rasa memilikinya jadi ada. Nah itu yang harus ditumbuhkan dalam kita membuat konten, itu harus ditumbuhkan itu. Karena mungkin bagi dia ya, bagi mereka masyarakat yang di situ udah biasa melihat anggap ada salah satu gua namanya gua apa ya? Kalau bahasa Indonesianya gua Kerajatuh pokoknya. Seingatku itu gua Kerajatuh. Di situ di dalamnya itu ada air yang udah, jadi guanya itu bolong, gua vertikal gitu, bolong. Terus bening banget, airnya bening banget. Bagi masyarakat sekitar itu hanya dibuat untuk ngambil air, tapi bagi kita yang nggak pernah lihat, ini potensi banget, guanya potensi banget, artinya ini indah banget loh. Terus ketika kita masukkan frame, kita membuat videonya, mereka baru ngeh kalau bahwasanya di desanya itu ada potensi wisata yang sangat bagus banget gitu loh. Nah, ini behind the scene-nya. Ini ketika produksi untuk video safety induction. Jadi perusahaan itu pasti mempunyai video untuk K3 ya, jadi untuk karyawannya. Ini pas di Tumpak Sewu, di Lumajang, bagus-bagus. Jadi kita suka ngulik, kadang explore nih, karena kita membuat video pariwisata. Jadi kita sering explore, terus kadang membuat spot sendiri. Oh, ini loh spot yang paling bagus untuk menikmati air terjun itu di sini. Gitu. Coba kita lihat ya portofolio. Jadi emang juga kayak umi ini langsung ya. Nah, ini aku mau kasih lihat ya salah satu sorry loh. Karya pas ini di Sulawesi Tenggara. Owners of the world in the central region of Indonesia. 1 menit. Friendly people, natural, high skills and full of mystery. They are shining eyes that hold a million stories. It's local wisdoms and all many hidden games. They will all meet you in this land.
Tai we. Itu sedikit contoh ya video di Sulawesi Tenggara. Kembali ke materi. Nah, ini ya, kita ini pengalaman saya ya. Jadi kalau kita bicara soal alat produksi video, sekarang yang paling terjangkau ya harganya adalah kamera mirrorless, dan itu udah support untuk kita membuat sebuah karya film atau untuk TVC, bahkan hampir banyak sekarang TVC atau film-film iklan menggunakan kamera mirrorless. Kenapa mirrorless? Itu harganya murah, terus sensornya juga besar, ada yang sampai full frame kan, dari MFT, APS-C, terus sampai full frame. Terus lebih ringan, ringkas, apalagi kalau kita untuk kebutuhan travel videographer kan, Pak, nggak mungkin kita membawa kamera dengan kamera profesional yang besar atau dengan rig, dengan peralatan video transmitter atau apa namanya, dengan bawa monitor dan sebagainya. Kalau timnya kecil ya pasti bakal ribet. Nah, makanya salah satu tips dari aku ya dengan menggunakan kamera mirrorless, ya kita banyak kan produknya mirrorless itu. Kita milih yang dengan setidaknya udah high frame rate sama full HD lah. Atau lebih-lebih kita 4K, tapi kan jarang kita menggunakan 4K karena device-nya juga berat untuk mengedit itu, kecuali memang untuk kebutuhan komersil ya. Terus soal pemilihan lensa itu penting juga, kita harus tahu tuh, karena nggak mungkin juga kita misal travel videographer, kita membawa lensa banyak dan harus gonta-ganti lensa, ya kehabisan momen, apalagi kalau kita di situ kita datang di momen festival apa gitu. Kita harus tahu itu lensa apa yang mau kita gunakan biar dapat momen semuanya. Blur ya? Tunggu. Sinyalku kok jelek ya. Tapi gambarnya belum ngelut. Jadi ini focal length ya. Jadi focal length itu biasanya orang-orang bilang kamera wide, ada yang zoom, terus ada yang fix. Itu sebenarnya focal length. Jadi ini. Biasanya yang aku pakai ini sih, misal kita ingin simple dalam membuat sebuah produksi video, itu menggunakan lensa zoom dengan constant aperture. Jadi aperture-nya itu nggak turun ketika kita zoom. Jadi tetap f-nya itu misal kebanyakan sih f4 sama yang zoom itu ada f2 sama f4. Nah, ketika di zoom itu tetap f-nya tetap konstan di f4. Itu enak. Jadi nanti ketika ada perpindahan move ya dari wide ke zoom, itu tidak ada perubahan cahaya yang masuk. Jadi tetap terangnya sama. Terus pakai lensa zoom yang parfokal, artinya fokusnya itu nggak berpindah-pindah, tetap sama. Itu biasanya pakai itu. Terus menggunakan lensa prime atau fix. Jadi fix ini bedanya sama zoom. Kalau zoom itu dia focal length-nya dari berapa ke berapa. Anggap biasanya dari 18 ke 200 atau 18 ke 120. Dari focal length wide ke zoomnya ke 200. Nah, itu dalam satu lensa. Tapi kalau lensa prime atau fix itu ya fix berapa angkanya. Misal 16 mm ya 16 mm.
16 mm atau misal 50 mm 50 mm. Nah, mata kita ini kalau kita convert ke lensa, itu mata kita ini 50 mm. Jadi nggak terlalu wide, nggak terlalu ngezoom juga, jadi pas. Terus ukuran kecepatan frame rate kalau di mata kita tuh sama dengan frame rate yang biasa digunakan di dalam sebuah film, yaitu 24 atau 25 per second. Per frame per second. 24 frame per second. Nah, terus kamera angle. Di sana ngeblur ya? Sedikit ngeblur, Mas. Iya, sorry ya. Ini nggak tahu koneksiku nggak mau ngelut. Aku jelasin aja ya. Jadi kita selain nanti harusnya memang praktek nih ya. Cuma aku jelasin aja lah dikit-dikit gambaran ke kalian. Bahwasanya nggak hanya kita punya kamera terus kita asal shoot, nggak, kita harus memahami dulu beberapa angle-nya. Jadi ada wide, long shoot, terus ada medium, ada high, biasanya bird eye ya. Terus ada detail yang lebih ngezoom lagi. Terus ada point of view, jadi seolah-olah kamera ini sebagai mata kita. Ada low atau frog, biasanya orang nyebut frog eye, jadi kayak mata katak. Kalau mata katak melihat kita gitu loh. Kayak gitu. Nah, ini ya salah satu kamera angle. Coba aku share dulu yang lainnya. Aku mau share beberapa contoh-contoh aja. Habis itu langsung kita discuss aja ya soal produksi atau mempertanyakan hal-hal yang mungkin kalian penasaran dalam sebuah produksi video itu prosesnya seperti apa sih? Atau serumit apa sih? Apa mudah atau sulit? Dan sebagai pertanyaan-pertanyaan itu monggo di share aja. Saya akan share beberapa karya aja ya. Karena aku ini sih karyaku di Instagram semua. Kita share yang terbaru. Gunung Kidul. Nah, ini Gunung Kidul. Adalah kepingan surga di Lihat dulu nanti selatan Pulau Jawa. kalau ada pertanyaan monggo. Di Gunung Ireng, pesona mentari terbit akan menghangatkan ragamu. Gunung Gambah, sebuah bentuk kearifan leluhur yang berbaur dengan sejarah. Menciptakan harmoni alami sehingga menjadi wisata yang tak habis untuk terus dijelajahi. Pantai Wedi Ombos yang menyegarkan jiwamu dengan berbagai pengalaman bahari dan kehangatan pantai pasir putih. Kami tuliskan kisahmu hari ini seindah matahari yang terbenam. Di Goa Ningro, kami menawarkan lebih dari sekedar wisata. Kami menyuguhkan keindahan dari evolusi waktu. Kami ukir petualangan yang paling menyenangkan sebagai cerita untuk terus dikenal yang tak lekang oleh masa. Keindahan alam Gunung Kidul dapat kamu nikmati dengan pemandangan terbaik dari udara Embung Seribu. Bersama keamanan yang utama, kami siap membawamu melintasi langit Gunung Kidul. Kami sajikan rasa tradisional di pasar digital Joni, di mana teknologi dan budaya bersatu dengan selaras dan
kami ciptakan kerinduan. Kami akan selalu siap menyambutmu kembali dengan pengalaman dan cerita yang baru. Di sini, di Gunung Kidul. Nah, itu ya salah satu. Kita cek lagi satu lagi yang Likupang Maya, Likupang. Likupang, North Sulawesi. Driving over the Sukarno Bridge into the land of dreams. Sparkling white sand will guide your steps. The fresh sea breeze will relieve your fatigue. As the sea wave hits the beach, you will start an exotic story. Then look around. It's a van of fields and green hills that stretch out like God-given carpet before you. The palm trees wave along in the wind as if the angels are dancing. The beautiful twilight sky and stunning peninsulas that seem hiding pearls of crown. Likupang, full of gemstones, pearls of queen's crown. With a friendly and a warm people welcoming you with the grand Kapisaran traditional dance. With crystal clear blue water, it will take you into the dreamland. This journey will make you believe that heaven does exist on earth. Come here, experience the beauty, and take it into your arms. Then you will feel the majestic creation of God called Likupang. Trust me, you will fall in love too. Oke, itu salah satu karya ya. Nah, mungkin ini moderator, langsung aja di bridging teman-teman biar ini cair ya. Jadi biar apa namanya? Artinya biar dari teman-teman aja yang ngasih pertanyaan, nanti biar saya jawab teknisnya seperti apa, atau nanti pertanyaan intinya melalui soal video production lah. Oke, siap Mas Faiz. Berarti ini teman-teman silahkan yang punya pertanyaan langsung ke Mas Faiz ya. Kita seperti konsultasi aja. Nanti Mas Faiz akan menjawab pertanyaannya. Saya bebaskan kepada teman-teman yang ingin bertanya duluan. Silahkan raise hand terus open mic ya. Lebih baik open mic aja ya Mas, nggak usah tulis di room chat biar lebih komunikatif juga teman-temannya. Ya, siap-siap. Ditunggu ya. Yuk, silahkan teman-teman. Oh ya, sebelum itu saya mau informasikan untuk presensi akhir kegiatan itu sudah saya share lewat room chat. Jadi nanti ketika teman-teman sudah menyelesaikan
materi terakhir ini, silahkan untuk mengisi presensi yang sudah di-share. Oke, silahkan teman-teman. Langsung link dengan sertifikat ya. Ini ada pertanyaan dari siapa nih? Hairul Amin ya. Kak, Oh ya, Kak, ada aplikasi kamera yang bisa bikin hasilnya bokeh nggak? Soalnya HP-ku kentang. Silakan, Mas. Kalau apa ya? Sebenarnya itu yang paling ini kan di hardware-nya kan, di hardware dari kameranya tersebut. Meskipun kita pakai APK, kadang ini sih apa kurang maksimal aja, kurang maksimal. Tapi banyak sih yang bikin APK biar kamera bokeh. Nah, tapi kalau yang video kayaknya bisa tapi nggak maksimal lah. Kalau APK-nya banyak kayaknya Mas di Play Store Mas. Cari yang nggak fake ya. Banyak iklan soalnya. Itu dari Aini Sofwati, siapa itu? Nah, silahkan Mbak Aini Sofwati, open mic-nya. Langsung sampaikan pertanyaannya. Saya bacakan ya. Biasanya kalau buat video itu buat script terlebih dahulu apa bagaimana? Silahkan Mas. Nah, jadi beda-beda nih ya. Kalau case-nya adalah travel video atau apa namanya video tourism, itu bisa memakai script dulu atau scriptnya setelah video setelah footage-nya terambil. Jadi gini, kalau yang video yang Likupang ini script itu menyesuaikan footage dari videonya. Jadi videonya aku susun dulu, footage-nya apa aja sih, baru kita menyusun narasinya. Kita menyesuaikan footage video yang ada. Tapi ada juga yang tadi yang di Gunung Kidul itu kita script sama moodboard atau storyboard-nya udah kita susun dulu, bakal nanti kita kemana-mana. Di situ udah ada skripnya. Udah ada skripnya, terus kita tinggal take berdasarkan ngambil footage berdasarkan skrip itu. Nah, kenapa berbeda? Karena beda tipikal produksi juga. Jadi kayak yang di Likupang ini, case-nya adalah pertama kita nggak ada persiapan ya, nggak ada persiapan produksi. Dari kliennya pun, Mas berangkat dulu Mas kita ke Likupang. Terus nanti pokoknya kita ambil beberapa footage yang di sana, nanti buat dijadiin video gitu. Ya udah kita berangkat, pokoknya ambil sebanyak-banyaknya footage atau ambil sebanyak-banyaknya gambar ya. Habis itu kita cek satu-satu tuh. Kita sortir gambar mana yang bagus, gambar mana. Karena kan intinya video pariwisata, wes pokoknya bagaimana intinya kita bikin video promosi pariwisata. Goalnya itu. Oh ya wes lah, yang penting kita ambil keindahan-keindahannya, habis disusun baru kita bikin skripnya. Jadi beda tipikal seperti itu. Tapi kalau diproduksi film nggak bisa dengan tiba-tiba skripnya terakhir, nggak bisa. Tapi kalau di video travel kayak gini, ini ada dua tipikal seperti tadi. Jadi bisa aja kita menggunakan skrip di awal atau skripnya setelah videonya disusun. Jadi menyesuaikan. Tapi kalau diproduksi film atau iklan yang memang butuh praproduksi yang sangat matang, kita nggak bisa menggunakan teknik ini. Seperti itu sih, Mbak Anggi. Mbak Aini. Mungkin ada lagi? Yang lain teman-teman silahkan. Mumpung Mas Faiznya masih available sama kita saat di sini, ayo silakan bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, boleh drop pertanyaannya, tapi saya prefer teman-teman untuk open mic dan sampaikan langsung pertanyaannya kepada narasumber kita hari ini. Nah, ada Mas nih yang di grup di room chat, izin bertanya Kak, bagaimana cara kita memaksimalkan gear yang kita punya, misal hanya punya HP atau smartphone untuk foto dan video.
Mungkin bisa bagi tips dan triknya juga, Kak. Oke, dari Wildan Nurul. Silakan, Mas. Yang pertama, kalau kita bicara gear itu ada yang gini, apa ya, kayak subsidi silang gitu loh. Ketika gearnya nggak bagus, bukan nggak bagus, artinya nggak worth it untuk membuat video yang kelas gitu lah. Tapi kalau kontennya berkelas itu nggak masalah. Pernah ngelihat ini nggak iklannya di Mas J yang Indo Es Krim itu nggak? Nah, iklannya Mas Dimas J itu menggunakan kamera jadul. Ya membuat video yang memang awur-awuran lah bahasanya. Tapi kontennya diterima oleh masyarakat. Kontennya berkelas. Jadi imbang meskipun gearnya nggak kelas, kontennya bagus. Terus tipsnya apa? Nah, sebenarnya sekarang kalau HP sekarang itu banyak banget fitur-fitur yang membuat, kan ada fitur yang manual kan. Membantu kita lah untuk berkarya hanya dengan smartphone. Tapi kita harus memang membutuhkan aksesoris pendukungnya. Misal untuk gimbal untuk smartphone, di smartphone-nya. Gimbal itu motor stabilizernya ya, biar videonya itu smooth. Terus mungkin di audio kita harus pada pendukung audio untuk merekam dari talentnya. Terus juga mungkin aksesoris lainnya, tripod dan lain-lain. Ya, kita butuh equipment pendukung biar kita bisa memanfaatkan smartphone itu untuk membuat sebuah video yang kalian harapkan. Nah, harapan kalian itu seperti apa? Jadinya ketika pakai smartphone itu harapannya seperti apa? Benchmark-nya itu seperti apa? Nah, itu harus ditentukan. Jadi ya kita harus punya benchmark juga sih. Jadi kalau kita menggunakan gear ini karya kita pinginnya bakal seperti apa sih? Nah, kalau seperti ini harus di breakdown lagi. Ini yang butuh alat-alat lainnya, misal lighting dan sebagainya. Itu. Nah, banyak referensi ya, terutama di TikTok atau di Instagram Reels, itu banyak yang menggunakan video menggunakan kamera handphone. Karena yang lebih fleksibel itu handphone. HP sekarang udah mendukung banget untuk membuat sebuah produksi video. Bahkan kalau kita lihat YouTuber yang lain itu hanya menggunakan handphone karena lebih simple, langsung diupload dan sebagainya. Itu sih. Oh ya, siap Mas Anggi. Izin tanya, pengambilan video persiapan sebelum kegiatan apa sih? Sebelum pengambilan apa harus cek lokasi dulu? Nah, itu tadi yang awal aku bilang kita harus memahami geografis. Setidaknya misal kita nggak bisa cek atau survei lokasi, kita sekarang udah banyak teknologi kan, ya Google Maps, terus juga Google View yang 360, kita bisa cek itu lokasinya seperti apa. Tapi better kalau kita memang ada tim surveyor ya. Jadi kita mensurvei dulu lokasinya, jangan sampai nanti ada hambatan. Contoh syuting di atas bukit, kamera nggak bisa naik atau mobil nggak bisa naik, kita harus trackingnya 1 jam sendiri, sedangkan talentnya nggak bisa tracking dan sebagainya. Kita sampai lokasi ya zonk juga. Nah, makanya kita harus memahami tadi itu geografis, dan juga jangan lupa culture dan sosial budaya di lokasi setempat ya, seperti apa. Itu harus. Terus untuk perizinan juga ya, perizinan kita nggak bisa langsung, apalagi di ini ya, di ruang publik kita nggak bisa langsung tiba-tiba ngambil sih. Kayak di Borobudur kita harus ada izinnya.
ya kita ikutin lah izin dari birokrasinya seperti apa, pengambilan di lokasi ini seperti apa. Karena ada beberapa lokasi yang no flying zone, nggak bisa drone, nggak bisa terbang kayak gitu. Atau memang nggak, kalau di Jogja ada apa namanya, Museum Ulen Sentalu yang kita nggak boleh ngerekam apapun di dalamnya. Nah kita memang yang mau nggak mau kita harus mengikuti itu. Karena itu ya salah satu etika sebagai content creator juga. Kalau kita melanggar itu ya siap-siap aja nanti pasti dibully netizen juga. Ya, kita bikin konten itu tapi sering kasus ada lokasi yang no flying zone, nggak boleh nerbangin drone di situ, terus nekat nih si content creator nerbangin drone di situ. Ya udah bakal dibully habis-habisan sama netizen. Akhirnya apa? Kontennya nggak diterima karena ada hal yang dilanggar dalam pembuatan kontennya. Nah, oleh sebab itu harus apa ya? Harus memang benar-benar kita, ya namanya kita produksi yang berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan sosial budaya tadi, ya kita harus tahu betul lingkungan nanti kita produksi bakal seperti apa. Perlu sih Mas. Jadi jawabannya kita harus cek dulu. Kalau nggak bisa ke sana, memang karena keterbatasan akomodasi ya, artinya kita harus syuting di Padang. Ya kita cek dulu di sana, kalau ada akomodasinya nggak apa-apa, cek dulu, ada tim cek di sana, survei nanti lokasinya di mana aja. Tapi kalau memang nggak ada akomodasi, ya udah kita mempelajari destinasi itu dari Google. Kita pelajari semuanya, masyarakatnya seperti apa, makanannya seperti apa, terus sunset sunrise time-nya di sana jam berapa, karena pasti beda kan dengan zona waktu yang misal di Jawa, itu kita harus pelajarin. Terus mungkin kita survei, cek lokasi, cek cuaca di sana seperti apa. Karena kalau apalagi kita mau mengambil landscape, nggak mungkin kita ngambil pas hujan-hujan kan. Nah, kalau memang konsepnya hujan-hujan ya beruntung dapat hujan-hujan, dapat apa namanya properti hujan-hujanan. Tapi kalau memang kayak yang kita harapkan dapat matahari, ya kita harus pas juga. Jangan pengen dapat matahari ke sana di Januari, Februari atau Desember. Kalau dapat matahari berarti di bulan-bulan pas di mana musimnya bukan musim penghujan gitu. Tuh. Nah, di ini ya sunrise sunset, terus dari mana kita tahu kapan sunrise sunset? Itu sebenarnya di aplikasi ada Mas. Kalau kita atau di jam kalau apa namanya kita pakai yang smartwatch itu udah pasti otomatis dia bakal ngasih tahu di sini sunrise-nya jam berapa, sunset-nya jam berapa. Terus kita tinggal cari aja spot via kompas ya. Jangan salah, kita kamera udah misal ambil time lapse, kamera hadap ke barat mau ambil time lapse sunrise. Mataharinya benar di timur. Nah, itu jangan salah. Itu harus dipastikan juga. Terus kerjasama dengan masyarakat sekitar untuk menampilkan budaya. Nah, kalau saya biasanya di Sulawesi Utara, Mas, kita memang izin. Jadi kan kita hari pertama itu nggak langsung syuting ya. Jadi hari pertama misal kita datang, itu kita koordinasi ke warga setempat atau PIC yang akan atau gate yang akan mengantarkan kita ke lokasi syuting itu. Kita koordinasi, besok kita di lokasi A membutuhkan talent untuk nari. Nah, di situ kita cari tahu kontaknya penarinya siapa, dan nanti dibantu sama PIC, ada tim sendiri untuk yang menyiapkan itu di jam berapa kan ada syuting tarian. Nah, mereka orang-orang lokal pasti bakal seneng banget tuh kalau kita, ini pengalaman ya, seneng banget mereka merasa antusias kalau kita ajak syuting. Kayak gitu. Mungkin ada yang lain?
Oke, kalau tidak ada lagi, mungkin sepertinya bisa kita cukupkan untuk diskusinya. Tapi sebelum ditutup, saya mau minta closing statement dulu dari Mas Irwan Faiz. Silakan, Mas. Oke. Terima kasih ya teman-teman yang hari ini hadir. Terima kasih. Artinya apa ya? Meskipun kita nggak bisa ketemu atau nggak, ya kita masih bisa inilah sharing dalam sebuah platform teknologi, dan ini salah satu inovasi yang ke depan pasti bakal berkembang. Jadi teman-teman jangan stop untuk terus mengupgrade diri biar nanti apa ya, kita tidak terdistract oleh teknologi. Artinya tetap, karena teknologi ini cepat ya. Jadi teman-teman harus tetap itu tadi, upgrade diri soal inovasi, soal teknologi. Ke depan pasti ya kita akan menuju Society 5.0 itu pasti udah di hadapan kita. Hampir semua lah kehidupan kita, apalagi di pandemi ini nggak lepas dari yang namanya teknologi. Terus yang kedua, teman-teman itu tadi, jangan overthinking ya, jangan overthinking. Jadi diri kalian sendiri, ciptakan ciri khas kalian sendiri, ciptakan apa yang karena privilege itu ya di diri kalian sendiri, karena kalian yang bisa mengatur itu, kalian yang bisa menciptakan. Kalau kita nggak punya, kita nggak punya privilege nih, nggak punya privilege ke apa ya, kita harus menciptakan. Kalau nggak ada, kita harus mencari diri kita sendiri, yang harus mencari. Orang lain pasti bodo amat juga, ya amit-amit ya kalau orang lain pada bodo amat dengan kita, tapi ya kita yang sendiri harus kita apa ya, membentengi lah, kita menyiapkan untuk itu. Makanya itu tadi, mulai sedari dini kita harus menciptakan personal branding tadi. Teman-teman pasti udah tahu ya, LinkedIn ya. LinkedIn itu orang yang udah menjabat ya, menjadi direktur di mana-mana. Dia masih tetap gimana membangun personanya di digital itu, brandingnya itu bagus, nama baiknya bagus dan sebagainya. Nah, diciptakan. Jadi biar teman-teman punya apa ya, ini sendiri, apa, karakteristik sendiri, nanti spesialisnya apa dan sebagainya. Terus ya pesanku terakhir itu tadi, jangan terlalu overthinking dengan hal-hal yang kadang di media sosial membuat kita insecure ya. Udah lakukan aja. Belum tentu yang karyanya, belum tentu juga yang aku tunjukin tadi itu karya bagus, belum tentu juga yang karya menurut orang lain itu jelek, bagaimana ini juga dianggap orang lain jelek juga, belum tentu. Bahkan bisa aja itu yang bisa viral, pesannya nyampe. Jadi nggak usah insecure, terus eksekusi lah, intinya eksekusi. Kalau kalian punya mimpi besar ya eksekusinya juga harus besar. Itu sih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Faiz. Silahkan teman-teman, ilmu yang didapat 2 hari ini dieksekusi sesegera mungkin. Dikerjakan, jangan terlalu banyak overthinking, jangan terlalu overload informasi. Mungkin cukup sekian untuk sesi terakhir ini. Saya sebagai moderator, terima kasih banyak untuk teman-teman atas atensinya, semangatnya hingga hari ini, hingga jam ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, khilafan kata dan sikap. Selebihnya saya kembalikan ke Master of Ceremony, Mbak Siran. Kepada Mbak Siran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Aul. Sama-sama Mbak. Oke teman-teman semuanya, telah sampailah kita di penghujung acara ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sudah 2 hari ini memberikan ilmu yang bermanfaat, dan para moderator kita yang sudah memandu ya acara 2 hari ini dengan sangat-sangat baik. Dan tak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dalam kegiatan pelatihan kompetensi konten kreator media digital Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam tahun